Bermain di Signal Iduna Park dalam lanjutan pekan terakhir babak fase grup Liga Champions pada Rabu dini hari, Borussia Dortmund dalam ambisi menang besar kalah kedatangan tamunya wakil Turki Besiktas. Pelatih Dortmund Marco Rose membuat terobosan baru dengan mencadangkan Erling Haaland yang masih dalam pemulihan dan memainkan Donyell Malen sebagai starter. Hasilnya, pemain asal Belanda itu berhasil memecah kebuntuan untuk tuan rumah melalui golnya di menit ke-29. Memanfaatkan umpan dari Jude Bellingham, Donyell Malen sukses mengelabui pemain belakang Besiktas sebelum akhirnya menceploskan bola ke jala lawan. Memasuki penghujung babak pertama, Borussia Dortmund mendapatkan peluang emas melalui titik putih setelah Wellington Souza menjatuhkan Mahmoud Dahoud di dalam kotak terlarang. Tak hanya diganjar hukuman penalti, Besiktas juga harus kehilangan Wellington setelah wasit memberinya kartu merah. Marco Reus yang maju sebagai eksekutor berhasil menggandakan keunggulan Dortmund sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-0. Unggul jumlah pemain di babak kedua, Dortmund semakin menggila dengan unggul 70% penguasaan bola. Kesempatan itu benar-benar dimaksimalkan dengan baik oleh Borussia Dortmund. Di menit ke-53, Marco Reus kembali menjebol gawang Besiktas setelah melewati dua pemain lawan. Memasuki menit ke-60 babak kedua, Erling Haaland akhirnya masuk untuk menggantikan Marco Reus. Hanya butuh waktu 5 menit bagi Haaland sebelum dirinya mampu mencetak gol melalui sundulan kepala dan membawa Dortmund unggul 4-0. 12 menit kemudian, Haaland kembali memperlebar keunggulan Dortmund menjadi 5-0 setelah memaksimalkan umpan Mahmoud Dahoud dari sepak pojok. Tidak ada tambahan gol di sisa waktu babak kedua dan Dortmund pun berhasil menang meyakinkan dengan skor 5-0. Namun, di balik kemenangan besar Borussia Dortmund, raksasa Bundesliga Jerman itu justru harus menangis mengubur mimpi dalam-dalam setelah mereka dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Kenyataan pahit itu diterima Erling Haaland dan kolega setelah Borussia Dortmund kalah agregat gol dari wakil Portugal Sporting Lisbon. Di pertandingan lain, Sporting harus menerima kekalahan atas Ajax Amsterdam dengan skor 4-2. Kendati demikian, hal itu sudah cukup untuk mengantarkan Sporting menemani Ajax Amsterdam bermain di babak 16 besar Liga Champions karena unggul selisih gol dari Borussia Dortmund. Bagi Dortmund, kegagalan mereka menembus fase gugur Liga Champions musim ini tentu menjadi kesedihan yang mendalam. Apalagi keinginan para fans fanatik Dortmund yang ingin selalu melihat Erling Haaland dan rekan-rekan untuk bermain di Liga Champions. Dortmund sendiri merupakan salah satu tim yang menjadi langganan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Bahkan di era kepelatihan Jurgen Klopp musim 2012-2013, Borussia Dortmund nyaris menjadi juara sebelum dikalahkan rival abadi mereka Bayern Munchen di final. Pelatih Marco Rose menuturkan jika 3 kekalahan beruntun di pertandingan sebelumnya merupakan batu sandungan terbesar bagi tim asuhannya. Dortmund menelan 2 kekalahan dari Ajax dan menyerah saat menjamu Sporting Lisbon. Kekalahan atas Sporting di Signal Iduna Park menjadi momentum Dortmund sulit membalikan keadaan meski menang besar di pertandingan terakhir. Sementara itu, rekor kemenangan sempurna di babak fase grup berhasil ditorehkan oleh Ajax Amsterdam setelah melumat Sporting dengan skor 4-2. Ajax menjadi satu dari 2 klub selain Liverpool yang sejauh ini berhasil mengemas kemenangan sempurna di babak fase grup. Capaian itu tentu menjadi motivasi besar bagi anak asuh Erik ten Hag ketika bermain di babak fase gugur.